Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Klinik Ayam Petelur. Hari ini kami akan membahas masalah manajemen pulet dan layer dalam bagian proses sanitasi kandang. Proses sanitasi kandang ini terdiri dari 10 proses. Yang pertama adalah kotoran dikeluarkan. Setelah kotoran dikeluarkan, kita semprot kandang dengan deterjen dan disinfektan. Kenapa kita menggunakan deterjen? Karena deterjen ini dapat memecah lemak sehingga kotoran-kotoran yang menempel di dinding kandang itu dapat segera tidak menempel atau jatuh ke bawah. Untuk sanitasi ini untuk mendisinfeksi virus atau bakteri. Setelah selesai deterjen dan disinfektan kandang, kita bilas dengan air bersih terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menggunakan kapur 10 kg per 100 meter persegi. Tiang-tiang juga kita pakai kapur, bagian luar juga 1 meter kita kapur untuk menyerap air dan dia juga bersifat panas sehingga dapat membunuh bakteri atau viral atau mikroorganisme yang ada di kandang yang tidak menguntungkan. Setelah itu peralatan yang telah dikeluarkan dibilas dengan disinfektan, lalu dikeringkan dan kalau bisa disinari oleh matahari biar terpapar ultraviolet. Setelah itu baru penampungan air seperti tower itu kita bersihkan dari lumut-lumut bekas periode yang lalu, dan kita flushing saluran pembuangan di kandang, saluran air di kandang kita bersihkan. Setelah itu baru proses tabur sekam, pasang tirai, kita semprot lagi dengan disinfektan yang kedua. Setelah itu kita siapkan celup kaki untuk menghindari terbawanya bakteri atau virus dari telapak kaki ke dalam kandang. Jadi proses sanitasi ini sangat bermanfaat untuk yang pertama menurunkan risiko penularan penyakit secara horizontal dari periode yang lalu ke periode yang sekarang. Selain itu juga dapat menurunkan level bakteri, virus, jamur, protozoa maupun bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan di kandang agar levelnya itu menjadi turun. Yang penting saat sanitasi kandang adalah prosesnya. Jadi proses dari sanitasi kandang itu ada dibagi dua, yaitu dairy cleaning maupun wet cleaning. Kalau dairy cleaning adalah proses pembersihan dengan cara kering, yaitu disapu debu, kotoran maupun tanah, lalu disekop dan dibuang. Sedangkan kalau wet cleaning adalah membilas dengan air menggunakan deterjen atau sabun dengan menggunakan sancing. Jadi proses sanitasi yang baku ini adalah ada 10 proses. Sedangkan apabila di kandang itu terjangkit suatu wabah penyakit seperti outbreak AI maupun ND maupun IB maupun bakteri yang banyak kematiannya, maka proses daripada sanitasi kandang ini ada beberapa tambahan. Yang pertama, sebelum sekam dikeduk itu harus diinsektisida terlebih dahulu dengan insektisida spektrum luas. Misalnya kelompok bioklormetil bagian seluruh kandang, karena untuk menghindari serangga maupun kutu yang telah kita keduk itu menyebar lari keluar kandang. Jadi sebelum
serangga maupun kutu maupun yang lain itu menyebar, itu harus disemprot sekamnya terlebih dahulu dengan insektisida. Setelah itu kita coba pasang racun tikus, karena tikus adalah salah satu binatang untuk penularan penyakit dari periode yang lalu ke periode yang akan datang. Jadi kita beri racun di tempat-tempat yang strategis 3 hari berturut-turut. Setelah itu tetap deterjen kita semprot dengan deterjen 1-2%, lalu kita bilas dengan air yang mengandung kaporit dengan dosis 50-100 ppm, atau bisa juga dengan penambahan soda api 1%, lalu dikeringkan. Setelah itu tetap kita kapur dengan kapur aktif 1-2%. Setelah itu baru kita disinfeksi. Disinfeksinya dengan kelompok atau golongan formalin, glutaraldehid ataupun formaldehid yang spektrum luas. Setelah itu sebelum masuk ayam 7 hari itu kita semprot lagi dengan golongan halogen atau fenol. Jadi setelah minus 3 hari sebelum DOC masuk, ini kita sarankan juga untuk memfumigasi kandang dengan formalin double dosis, yaitu 2 gram PK untuk 3 cc formalin yang kadarnya 35%. Kadang-kadang kita agak rancu juga dengan istilah-istilah seperti disinfeksi, terus disinfektan, terus antiseptik. Jadi yang pertama kita harus membedakan antara antiseptik dengan disinfektan. Kalau antiseptik itu adalah membunuh bibit penyakit pada jaringan hidup seperti permukaan kulit dan membran mukosa. Biasanya antiseptik ini digunakan pada permukaan kulit, pengolesan penyakit di kulit seperti cacar dan lain-lain. Sedangkan untuk disinfektan itu adalah membunuh bibit penyakit yang menempel di benda mati, misalnya di tempat makan, tempat minum, lantai, dan dinding kandang, alat transportasi, dan air minum. Jadi disinfektan ini idealnya harus dipilih yang mempunyai kerja cepat untuk menginaktifkan bibit penyakit. Dia juga bersifat spektrum luas dan juga aktif, mengaktifkan, tidak berpengaruh terhadap, jadi aktivitasnya itu tidak berpengaruh oleh bahan organik, oleh pH, oleh suhu maupun oleh kelembaban. Jadi disinfektan yang baik ini tidak toksik pada hewan atau manusia, tidak korosif, bersifat biodegradable, bisa terurai dan tidak meninggalkan residu, dan mempunyai kemampuan untuk menghilangkan bau yang kurang sedap, tidak meninggalkan noda, dan mudah digunakan. Jadi kita harus juga mengecek disinfektan mana yang cocok untuk dipakai di kandang pada waktu sanitasi. Jadi di sini kita golongkan disinfektan menjadi 5 golongan. Yang pertama ada disinfektan yang golongan alkohol. Ini turunan alkoholnya seperti etanol dan isopropanol. Dia bersifatnya non-korosif dan tidak berefek kaustik, mengiritasi, dan seperti terbakar. Jadi alkohol ini aman. Yang keduanya aldehid. Turunannya seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaldehid. Ini bekerjanya memiliki spektrum luas, cocok untuk disinfektan beberapa materi peralatan. Namun senyawa ini menimbulkan resisten, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa mengiritasi selaput kecil. Yang ketiganya adalah oxidizing agent. Oxidizing agent ini
disinfektan turunannya yaitu hidrogen peroksida, iodin, dan chloramin T. Jadi disinfektan golongan ini efektif untuk membunuh bakteri, virus, jamur, namun dia memiliki sifat korosif terhadap logam. Yang keempatnya fenol. Senyawa turunan fenol ini seperti amonium kuartener yang sering kita tahu di pasaran itu ada BKC, benzalkonium klorid atau benzalkonium klorid. Ini adalah disinfeksi golongan amonium kuartener. Setelah kita sanitasi kandang dengan disinfeksi yang baik, dengan proses yang baik, kita juga harus memproteksi kandang tersebut dengan sistem biosecurity. Apa itu sistem biosecurity? Sistem biosecurity adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan maupun menyebar ke luar peternakan. Jadi konsepnya di sini biosecurity ini ada 3. Yang pertama adalah mengisolasi penyakit yang masuk ke farm, jadi tidak boleh keluar, atau yang di luar tidak boleh masuk. Yang kedua adalah mengatur lalu lintas orang, peralatan, barang, kendaraan agar tidak menular dari luar dan menyebar ke dalam peternakan. Yang ketiga adalah pembersihan dan disinfeksi, membunuh patogen atau bibit penyakit. Jadi prinsip biosecurity ini membagi 3 zona, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Di mana zona merah ini adalah zona yang belum terdisinfeksi, masih terkontaminasi, sedangkan zona kuning adalah zona proses dari disinfeksi. Yang zona hijau adalah zona steril, zona yang telah disinfeksi dan disanitasi. Ini adalah zona peternakan. Jadi apabila prinsip biosecurity ini dijalankan oleh peternak, maka dapat menurunkan biaya penggunaan antibiotik sekitar 40% dan disinfektan sekitar 30%. Selain sanitasi, biosecurity, kita juga harus menseimbangkan agen faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyakit. Agennya itu adalah host atau ayamnya, yang keduanya yaitu bibit penyakitnya, yang ketiga ada lingkungan. Jadi kalau ayam ini harus divaksin dengan vaksin yang homolog, sehingga antibodi yang terbentuk adalah antibodi dari virus yang ada di kandang tersebut, sehingga proteksi daripada virus itu akan optimal. Yang keduanya yaitu agennya kita harus tahu, agen virusnya ini, agen bakterinya ini apa, kita harus disinfeksi, kita harus sanitasi, kita harus biosecurity, menurunkan level agen bakteri yang ada di lingkungan kandang. Yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Environment atau lingkungan. Jadi faktor lingkungan seperti temperatur, kelembapan, terus amoniak, ventilasi, ini harus kita jaga agar dapat tidak membuat stres dari ayam. Jadi keseimbangan 3 ini harus kita jaga supaya seimbang, sehingga ayam tidak terjadi masalah atau outbreak. Setelah kita mengetahui bahwa ketiga faktor di atas itu sangat penting, yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum manajemen pemeliharaan ayam ini adalah penerimaan DOC. Jadi proses penerimaan DOC ini terbagi menjadi 11 poin. Yang pertama, sebelum DOC masuk, itu peralatan harus kita sudah siapkan, seperti tempat minum sesuai dengan sesuai dengan rasio jumlah ayam yang masuk, tempat pakan sesuai dengan rasio jumlah ayam datang, gasolek juga seperti itu, tirai seperti itu, lampu juga intensitasnya seperti itu. Yang kedua,
sebelum DOC disebar, kita harus kontrol dulu, kita harus checklist dulu pemanasnya, temperaturnya optimal atau tidak, cahayanya, intensitasnya bisa sesuai dengan standar antara 20 sampai 40 Lux, sekamnya itu ketebalannya sekitar 3 sampai 5 cm, density 1 meter itu bisa keisi 30 atau 40 ekor ayam dan lain sebagainya. Jadi kita cek dulu sebelum DOC masuk. Yang ketiganya, setelah DOC datang itu kita cek ekspedisi. Jadi kipasnya di truk DOC itu nyala apa tidak. Karena kalau tidak nyala ini beresiko terhadap DOC yang banyak dehidrasi. Yang keempatnya adalah cek segel truk. Jadi segel truk ini sangat berpengaruh terhadap keamanan DOC. Yang kelimanya, kita turunin DOC, setelah itu kita hitung box DOC disesuaikan dengan surat jalan. Setelah cukup box DOC-nya sesuai dengan surat jalan, maka kita buka dan kita tebar DOC-nya. Tebar di brooding, setelah itu baru kita timbang sampel DOC untuk mengetahui berapa berat badan DOC awal masuk kandang kita. Yang ketiganya adalah pemberian pakan dan minum sesegera mungkin untuk kita dapat mengecek 3-8 jam tembolok ayam itu udah penuh apa belum. Karena kalau ayam udah makan dan minum pada waktu 6-8 jam, sampel 10 itu minum semua, artinya brooding yang kita siapkan prosesnya sudah baik. Dari beberapa penerimaan DOC ini kita juga penting untuk menyiapkan alat-alat support. Alat-alat support ini adalah seperti gunting untuk kita bedah apabila DOC ada masalah, seperti masalah Aspergillus jamur dari hatchery, masalah black nipple atau ompalitis, masalah penyerapan kuning telur dan lain-lain. Ini membutuhkan alat bedah untuk DOC. Yang keduanya, pengukur pH air untuk mengetahui kandungan pH airnya berapa. Juga kita harus cek airnya, kandungan koli dan salmonellanya seperti apa. Yang ketiganya, kita harus mempunyai alat anemometer 4-in-1. Jadi anemometer ini atau yang biasa kita sebut caster, ini dapat mengetahui tingkat kecepatan angin pada kandang klosos. Yang keduanya mengukur temperatur juga bisa, temperatur brooding berapa, mengukur kelembapan juga dia bisa, dan mengukur intensitas cahaya dia bisa. Jadi caster ini sangat berguna untuk mengecek standarisasi kondisi di kandang. Selain itu kita juga harus mempunyai alat ukur untuk alat ukur digital atau alat ukur yang lainnya untuk mengukur luas kandang, density kandang, tinggi tempat pakan, tempat minum dan lain sebagainya. Yang keduanya yang tidak kalah pentingnya adalah alat timbang digital. Jadi sebelum DOC makan, kita harus tahu dulu, sampel dulu DOC berapa bobot awalnya. Setelah itu baru tiap minggu kita akan kontrol bobot badan aktualnya untuk mengetahui peningkatan bobot badan mingguan. Harian juga kita bisa kontrol. Yang ketiganya, kita juga untuk peralatan kita saranin untuk mempunyai rapid test. Jadi pada umur ayam 5 atau 7 minggu ini, kalau ada masalah penyakit, kita bisa langsung cek dengan rapid test, dengan cek cepat. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini bagian pertama. Jadi kita sudah mengetahui sebelum kita menginjak ke manajemen
pemeliharaan ayam, kita harus terlebih dahulu mengamankan ayam dengan cara sanitasi, biosecurity, dan penerimaan DOC yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.